Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dentra Wijaya, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4 Universitas Nurul. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan materi pembelajaran interaktif mengenai asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Pada kesempatan ini dan pada video ini, yang pertama kita akan membahas tentang asuransi syariah. Jadi, asuransi syariah berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang kemudian diadopsi kembali ke dalam bahasa Indonesia dan populer sampai saat ini dengan istilah asuransi. Sedangkan syariah adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam yang mencakup segala aspek kehidupan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya asuransi syariah adalah sebuah perlindungan atau jaminan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk melindungi serta dari risiko dan kerugian ataupun kerusakan. Selanjutnya, yakni dasar hukum asuransi syariah, yakni terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 2, di mana artinya yakni dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong kalian dalam berbuat dosa dan permusuhan. Serta terdapat juga di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Inti daripada dasar hukum ini yakni asuransi syariah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada anggotanya agar tidak terjadi kerusakan ataupun kerugian seperti itu. Selanjutnya, rukun syariat dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari empat hukum, yaitu satu, kafil, yakni orang yang menjamin, dan yang kedua ini makful, yang ketiga makful anhu, yang keempat makful bih. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah baligh, berakal, bebas berkehendak, dan tidak akan sah transaksi atau sesuatu yang tidak diketahui. Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Tidak sah pula transaksi jika mengandung praktik perjudian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah ataupun hukum-hukum Islam, yang meliputi bank umum dan bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya,
yakni koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Dan dapat kita ketahui dari pengertian yang lain, koperasi syariah merupakan badan yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum koperasi yang kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Yang kedua, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila kelima, yang mana dalam Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, yakni terdapat pula dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada nomor 16 /M.UKN /9 Romawi /2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang merupakan regulasi terbaru mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan mengenai materi interaktif pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wallahumma fiq illa qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.